Iya, misalkan ini udah dimasuk Misalnya distopia. tiba-tiba nuklir, perang dunia dan lain sebagainya. Iya, Krisis tapi pangan ada gitu. tuh semacam nabi gitu yang ngomong, "Weh, stop." Oh. Gitu, dia Oh, yang gitu. bagian. Iya. Dan distopia ya orang nggak ada yang mau lah mungkin distopia gitu ya di saat semuanya hancur. Tapi menurut dia utopia pun juga semacam hal yang bullshit, ya semacam surga kali ya. Iya. Ya, jadi surga nggak asik. Tapi yang jelas digambarkan juga utopia itu sebenarnya adalah distopia juga. Gimana? Utopia distopia juga buat sebagian orang. Jadi gini. Anggap aja dunia itu aman gitu ya. Tapi si keamanan itu, order itu bisa jadi distopia juga. Menurut lu kita lagi menjalani utopia atau distopia nggak sekarang? Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi bersama Yoga. Kalian sedang menonton 1% Podcast dalam format video. 1% adalah media atau platform edukasi life skills yang juga tergabung dalam SP Kolektif dan sister company lainnya. Nah, di obrolan Gen Z kali ini kita pengen bahas masalah yang lebih serius. Tapi kita bahas serius mulu sih ya. Tapi ini kayaknya lebih serius. Iya, lebih serius. Iya, dan mungkin isunya juga lebih sensitif karena kita pengen bahas tentang 2050. Apakah di saat itu di 2050 akan terjadi sebuah kiamat atau bencana? Iya. Ya, jadi gue juga bersama Evan di sini dan teman-teman udah tahu lah siapa Evan ya, CEO dan founder 1%. Dan sebenarnya teman-teman ya, kalau kita ngomongin 2050 itu banyak banget penelitian atau semacam data bahkan asumtif orang terhadap kehancuran itu sendiri gitu ya. Kemarin juga baru dirilis ya di salah satu artikel dari Institute of Economic Affairs, dia bilang banyak sentimen anak muda di Inggris kalau nggak salah ya, di Inggris itu punya sentimen terhadap efek kapitalisme ke 2050. Terus juga ada penelitian juga ya, semacam data dari World Population Prospect yang bilang kalau proyeksi populasi dunia itu makin menambah. Bahkan kemarin juga di webinar kita, bukan webinar, di event kita kemarin gitu ya, salah satu materi gue adalah soal percepatan kan. Dimana semakin zaman ya, mungkin semenjak 1800 gitu ya, terus naik beberapa dekade gitu ya. Dan masing-masing dekade itu percepatannya semakin tinggi, populasi manusia semakin tinggi. Dan di sana terdapat data semakin banyak kerusakan yang memang ngaruh terhadap dunia. Belum lagi kita ngomongin emisi, belum lagi kita ngomongin efek-efek individual, entah dari sistem kita mungkin, dan lain-lain. Nah sebelum kita mulai mungkin ini bakal panjang sih Van ya. Tapi gue pengen tahu dulu nih pendapat atau gambaran lu dan apa yang lu lihat di masa depan kita gitu. Khususnya di 2050. Oke. Kalau gue mungkin dari perspektif positif dulu. Optimis dulu kali ya. Sebelum nanti pesimis. Pesimis dulu aja deh. Gue dari pandangan pesimis dulu. Kalau gue ngelihat sebenarnya yang terjadi sejak tahun 1800, yang mana kejadian yang cukup ini tuh kan revolusi industri ya. Revolusi industri itu akhirnya bikin sebenarnya banyak banget dampak. Mulai dari banyak bisnis baru, kayak misalnya kan muncul mobil dan lain sebagainya. Terus dari mobil kan muncul bukan mesin cuci. Awalnya mesin uap dulu ya. Iya, mesin uap. Percetak. Terus muncul mobil dan lain sebagainya, percetakan. Akhirnya kan muncul banyak industri lain. Dengan munculnya mobil ya pasti orang kudu nyuci mobil, kudu servis mobil dan lain sebagainya, sampai pokoknya menciptakan banyak bisnis dan lapangan kerja lah. Iya. Yang mana itu positif sebenarnya gitu kan di awal. Cuman lama-kelamaan kita bisa ngelihat bahwa ada beberapa orang, beberapa entitas yang mengakumulasi kapital sebegitunya. Uangnya banyak banget gitu kan, menciptakan banyak bisnis dan akhirnya punya power yang sebegitunya kuat, yang sampai bisa memengaruhi ke pemerintahan dan juga bisa yang ngebuang limbah-limbah kemana-mana gitu kan. Terus juga bisa punya power untuk bikin undang-undang yang mungkin tidak menguntungkan rakyat-rakyat kecil dan lain sebagainya. Makanya sekarang kalau istilah SJW gitu kan, oligarki politik dan lain sebagainya gitu. Dan kita bisa melihat bahwa ini masih ada rasa-rasa oligarki atau mungkin dampak-dampak. Kalau sejarah kita sendiri kan tahun 98 bro. Bukan tahun 98, bahkan sejak Orde Baru ya. Iya.
Sejak Orde Baru tuh kayak kita bisa ngelihat banyak orang-orang yang dulu berkuasa sampai sekarang masih berkuasa. Positif atau negatif gue nggak tahu, tapi banyak yang mengkritik itu negatif. Itu dari sisi negatifnya. Kalau dari sisi optimisnya sebenarnya kita itu ya memang pergejolakan yang terjadi di Indonesia mungkin nggak separah di luar kali ya. Kita menghadapi 98 krisis ekonomi juga oke. Itu dengan adanya UMKM dan lain sebagainya. Dan ya resiliensi kita terhadap ekonomi sekarang juga inflasinya oke juga. Dan sentimen masyarakat juga sebenarnya cukup positif. Kalau lu jarang lihat berita apalagi. Itu meskipun katanya harga mie instan naik dan lain sebagainya. Tapi kayak ya udah aman-aman aja gitu. Terkait sistem ekonomi sekarang gitu. Keadaan ekonomi sekarang bukan sistem ya. Dan gue ngelihat 2050 itu kalau di Indonesia malah jadi titik balik. Titik balik artinya akan ada banyak hal yang maju di sini. Dari hal munculnya startup-startup di daerah-daerah gitu kan. Even 1% pun sebenarnya kehitungnya Bandung. Yang mana itu jarang banget untuk startup-startup muncul dari daerah. Biasanya kan di Jakarta. Nah ini gue memandang positif. Dan startup-startupnya pun banyak yang startup sosial gitu. Startup sosial yang memberdayakan ekonomi lokal. Nah, perihal limbah dan lain sebagainya ya gua nggak tahu. Tapi yang jelas Indonesia, atau dalam hal ini dunia, udah mulai concern ke sana gitu. Mulai dari hal sesimpel sedotan itu kan sampai packaging, bahkan 1% sendiri yang kita mungkin nggak ada hubungannya sama climate change. Gitu. Self development kan apa hubungannya sih sama mental, sama sustainability, plastik dan lain sebagainya. Tapi kita juga mulai peduli dengan bikin packaging yang very sustainable gitu, yang bisa dipakai berulang kali. Jadi gue ngelihat sebenarnya sentimen negatifnya itu memang sedikit-sedikit mulai berkurang. Dan kalau misalnya ada orang yang teriak-teriak negatif dan lain sebagainya, sebenarnya kita improve kok. Tapi bukan berarti kita harus santai-santai aja. Iya. Tapi kan gak masalah bro. Yang teriak-teriak kan juga setidaknya memberikan insight terhadap orang-orang yang tidak teriak. Benar sih. Untuk memberikan solusi. Benar, gitu. Mungkin kalau nggak ada Greta Thunberg, bisa jadi kayak kita nggak akan aware. Atau misalnya, gue tuh kontra sama sedotan sebenarnya. Kayak gue nggak suka makan sedotan pakai kertas. Iya, dus. Itu bete banget sih, karena nggak enak. Dan gue nggak setuju sama pembatasan sedotan sebenarnya karena menurut gue kurang efektif. Tapi setidak setujunya gue gitu ya, itu kayaknya tetap bisa menghasilkan dampak ke hal-hal yang lain sih. Iya. Tapi gue sebenarnya nggak setuju sih Van. Sama sedotan. Bukan. Tadi lu ngomong kan 1% nggak mengarah langsung ke climate change misalnya. Gitu. Justru gue merasakan hal itu gitu. Kayak di platform kita kan sebenarnya kita nggak mengarah langsung ke arah sana, cuman setidaknya kan kita memberi impact gitu. Iya. Setidaknya kita memberi awareness ke sana dan menurut gue itu juga impact gitu. Yeah. Jadi meskipun kita nggak turun langsung ke arah yang lebih keras, setidaknya kita memberi awareness gitu. Dan menurut gue itu juga solusi. Jadi semacam solusi ya gitu ya. Ini mungkin harusnya di ending solusi, cuman solusi itu nggak harus, menurut gue nggak harus langsung turun langsung gitu, nggak harus kayak singkirkan semua bensin gitu. Singkirkan harus gitu. Iya. Tapi dengan lu memberi awareness, dengan lu memberikan data, dengan lu memberikan banyak pandangan, ya itu juga udah termasuk semacam gerakan gitu loh. Tapi ini ya Van ya, kalau yang gue lihat sebenarnya gue tuh kan kalau kuliah dan banyak bacaan gue dulu tuh ngarah ke arah percepatan kan. Society yang semakin cepat gitu. Maksudnya cepat tuh berarti inovasi atau apa? Apapun sih. Kayaknya semenjak ada teknologi semuanya serba cepat. Ya, sejak gitu. Revolusi itu kan. Sejak revolusi industri ya mungkin dulu orang-orang ya santuy nggak kayak kita gitu ya. Makanya kita menggagas filosofi santuy mungkin karena orang-orang sekarang semakin cepat. Dan semenjak percepatan itu, kalau gue lihat dari data ya, gue sih waktu itu didukung juga sih sama Pak Gita, dia ngomong juga karena percepatan sebenarnya banyak banget masalah yang muncul di dunia. Percepatan itu sebenarnya kan ngaruh ke arah ini ya. Jadi semakin cepat hal itu semakin tinggi margin of error gitu menurut gue. Iya. Jadi semakin banyak inovasi semakin banyak kesalahan. Nah gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya kita juga ngerasain gitu gak sih? Kayak kita kerja cepat dan ternyata semakin banyak errornya. Semakin cepat hal tersebut gitu ya. Itu juga gak didampingin sama kualitas pendidikan misalnya. Atau kualitas awareness dan lain-lain. Jadi ibaratnya gini, kayak lu tuh harus bikin ini, lu harus bikin dunia semakin baik. Cuman lu nggak didukung atau nggak disuntik gitu ya sama awareness atau sama knowledge bagaimana bisa nyimbangin hal itu. Ya udah, jadi menurut gua karena memang kita didorong semakin cepat gitu ya, dan kita juga entah karena mungkin kita ngelihat society juga yang semakin cepat, kita terdorong dan lain-lain, jadinya kita ikutan juga. Ditambah ya kita nggak tahu bagaimana cara mitigasinya gitu, kita nggak tahu bagaimana caranya bisa cepat. Tapi
juga bisa menyeimbangkan hal-hal yang menjadi dampaknya. Nah, kalau menurut lu gimana soal percepatan? Lu mengalami hal itu juga gak? Gue jujur mengalami itu. Dan kalau misalnya kita lihat argumen dari orang-orang yang gak setuju teknologi ya bro. Gue baca buku yang mana dia tuh gak setuju bahwa mobil tuh ngasih dampak. Ini menarik sih. Jadi kan beli mobil tuh, gue kemarin ini nggak ada sponsorship, tapi gue kemarin baru dari pameran mobil. Terus itu kan gue ngelihat, oh banyak banget mobil, dan katanya transaksinya kan sampai ratusan miliar. Artinya orang makin banyak beli mobil, which is good for the economy. Tapi gue sempat baca buku kemarin, katanya mobil itu nggak ngasih dampak seoke itu buat kecepatan kita. Maksudnya gimana? Jadi gini, manusia itu kan kalau beli mobil ratusan juta, dan anggap aja fresh graduate itu gajinya tuh ya seluruh Indonesia kan UMR-nya beda-beda. Anggap aja gajinya tuh pas awal tuh 5-6 juta lah ya. Nah 5-6 juta itu kan kalau lu beli mobil, lu mesti kerja 100 juta bagi 5 berapa sih? 25 ya? Iya sekitar 20-an. 20 ya? Iya 20. Ya 20. Dan lu nabung mungkin nggak 20 bulan kan, karena lu perlu membiayai diri lu makan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah jadi ada yang ngitung sebenarnya efektivitas mobil sama waktu yang lu pakai buat kerja. Ironisnya adalah ternyata mobil kan kecepatannya 30-40 km per jam. Tapi kalau lu hitung seberapa besar waktu yang lu pakai buat kerja, ya kecepatan lu bakal gitu-gitu juga, bakal 3-4 km per jam. Paham gak? Kurang. Kecepatan maksudnya yang... Jadi kan mobil itu sebenarnya didesain supaya lu makin cepet. Iya bisa berpindah makin cepat. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Iya. Tapi untuk membayar kecepatan itu lu mesti kerja lebih lama. Oh oke. Nah setelah dihitung-hitung cost of ekonominya, itu tuh ternyata beli mobil gak serta-merta bikin lu jadi lebih cepet dibandingkan masa lalu, 100 tahun lalu gitu. Ini argumen ini banget sih ya dari orang yang gak percaya teknologi. Tapi itu bisa kita jadiin pelajaran sih. Jangan-jangan hal yang selama ini kita anggap cepat, itu ada trade-off-nya. Kayak misalnya, oke, gue kerja makin cepet. Misalnya dapat Forbes 30 under 30 dan lain sebagainya gitu kan. Tapi bisa jadi mental lu rusak. Atau mungkin lu kayak, lu jomblo gitu. Ya jomblo bukan berarti buruk ya. Lu jomblo, kagak punya temen dan lain sebagainya. Tapi lu punya duit, jadi kayak, apakah semua ini hanya trade off gitu? Dan itu kalau gue taruh ke skala makro, jangan-jangan bener. Ini penganutin dan yang banget sih ya. Maksudnya ketika satu naik ya satu turun. Jadi kayak semacam ada hal yang kerjakan tapi cost-nya lebih buruk dari itu gitu. Bener gak? Cost-nya setara mungkin ya kalau dari argumen itu. Atau bahkan lebih buruk sih. Lebih buruk sih menurut gue. Kenapa lebih buruk? Ya iya kayak misalnya lu ngapain beli mobil sedangkan hidup lu gak bahagia. Atau lu ngeluarin banyak duit. Itu kan buat nyelesain masalah lu sebenarnya gitu kan. Buat nyelesain banyak masalah di hidup lu. Tapi justru timbul masalah dari itu. Let's say karena lu harus servis mobil misalnya. Atau karena macet. Benar-benar sama servis sama macet juga itu dihitung. Ya macet bikin lu jadi gila di jalan misalnya. Terus lu harus berobat kesana sini. Ya menurut gua gak make sense sih gitu loh. Makanya kita juga pernah bahas soal ini ya. Soal ruralisasi perpindahan bukan ke Jakarta, perpindahan dari kota ke desa gitu ya. Dan mungkin itu menjadi pilihan gue pribadi. Kenapa? Karena ya lu walaupun cepat di Jakarta let's say gitu atau di kota besar dengan gaji yang gede, dengan opportunity yang besar juga, ya lu harus bayar itu juga bro gitu loh. Lu sakit juga di sana. Dengan lu gak senang dengan lu menghirup udara ini kan. Iya kan. Dan itu lebih mengerikan menurut gue gitu loh. Nah tapi sebenarnya gini ya, ini kita bahas hal yang simpel aja. Gue tuh pernah ngeliat sebuah diagram Van. Ya gue lupa dari penelitian apa, ntar mungkin editor bisa ngasih ya. Jadi katanya teknologi itu semakin pinter ya, eksponensial. Tapi kita tuh linear gitu. Kita tuh ibaratnya kalau misalkan teknologi itu ke atas gitu ya, mantep ke atas. Dan kita semakin linear, semakin jalan ya. Kita nggak bisa nyusulin kepintaran teknologi. Nah menurut gue sebuah dilema ya. Kayak dulu masuk dalam kondisi di mana sebenarnya tuh sekarang tuh zaman semakin pinter, tapi lu nya nggak pinter gitu. Iya. Nah menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Iya, itu tapi negatifnya kan tadi kita bahas. Nah, menurut gue juga gini, orang itu kalau udah hidup di zaman sekarang, gitu ya. Kalau lu tanya mereka mau nggak hidup 100 tahun sebelumnya, kebanyakan akan jawab enggak sih. Gimana kalau apa? Sorry menarik. Kan ini progres bikin berbagai macam masalah. Tapi kalau orang ditanya, lu mau hidup sekarang apa 100 tahun sebelumnya, ya orang bakal bilang sekarang. Bukan ironis sih sebenarnya. Faktanya ya orang merasa bahwa
mereka mengalami berbagai macam manfaat. Dan memang ya kalau kita lihat positifnya juga harapan hidup dan lain sebagainya meningkat. Tapi kalau Maneh Yok, misal ditanya gitu, lu mau gak sih hidup di 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu? Dimana segalanya masih simple. Enggak sih, gue percaya tuh masing-masing zaman tuh punya masalahnya bro. Jadi lu gak apa-apa hidup di... Ya gak masalah, karena masing-masing guys, masing-masing semangat zaman itu pasti punya masalah yang sama juga menurut gue sih. Jadi kalau misalnya ditanya mendingan hidup dulu apa sekarang, kalau misalkan tolok ukurnya soal enak nggak enak, sama aja menurut gue gitu. Mungkin sekarang kita banyak masalah soal teknologi, soal ya dampak-dampak kapitalisme kayak gitu ya. Ya kalau misalkan lu hidup di zaman dark age misalnya lu dulu gitu, dimana lu pengen berpikir tapi lu ditahan sama rezim gitu, sama aja bro. Gitu. Cuman mungkin dia belum punya penyakit yang sama dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ya sama aja, bakal sama aja. Cuman mungkin gue sama lu nggak ngobrol soal kapitalisme. Mungkin kita bakal bahas rezim gitu. Anjir ini rezim. Kok gue nggak boleh gue berpikir dan lain-lain. Mungkin kita nggak bakal berusaha menguruskan diri juga ya. Iya gitu. Sekarang. Tapi kalau lu lebih baik hidup dulu atau gimana? Gua sih lebih baik hidup sekarang ya. Kalau misalnya ya gue nggak tahu sih, konteksnya lagi-lagi kan ada konteks negara dan sebagainya. Itu ya jelas gue pengen hidup di barat sih, karena mereka berprivilege banget ya. Dolar di sana sama rupiah kita beda. Tapi kalau kita ini ceteris paribus lah, variabel-variabelnya tetap, mungkin gue akan pilih hidup zaman sekarang sih. Kayak ada Gojek, Grab, gue kesini aja kan, anggap aja lu punya motor, punya mobil, tapi sekarang udah ada Gokar, kayak gitu-gitu lebih enak sih. Lebih praktis gitu, lu kemana-mana, lu mau ngopi gampang dan lain sebagainya, mau makan gampang. Ya meskipun trade off-nya adalah kebuncitan kita semua gitu kan. Jujur sampai sekarang masih milih hidup di zaman sekarang sih, meskipun dengan berbagai macam masalah ya. Oke. Kalau ini kita narik ke belakang ya, kita mungkin bahas soal kapitalisme gitu ya Pan ya. Dan mungkin pembahasan soal teknologi sih gitu ya. Di podcast sebelumnya tuh gue bilang, insight-nya dari Pak Bambang kan gue bilang saat itu ya. Jadi ya dia asumsinya di kelas postmodern ya, yang tentu belum kejawab gitu kan, masih berpikir. Ya dia bilang karena intinya adalah kenapa Renaissance, proyek yang superpower itu, proyek pencerahan justru menghasilkan banyak dampak negatif, menghasilkan banyak hal. Ya contohnya kapitalisme lah gitu. Kenapa setelah muncul teknologi, setelah muncul banyak ilmu pengetahuan, kenapa timbul banyak perang. Nah ini kita semacam masturbasi intelektual ya gitu. Kalau menurut lo, dari apa yang lu baca atau lu alami gitu ya. Dan kita sebenarnya kita nggak setuju ya. Apa ya? Kalau gue pribadi, bukan nggak setuju tapi kayak kita selalu bilang kalau itu bukan ideal buat kita. Oh, kapitalisme itu kan? Tidak ideal. Gitu. Iyalah, setuju kan? Setuju. Cuman itu. Kita kan juga kita juga bikin bisnis. Kita juga kapitalis. Iya gitu. Nanti mungkin kita bahas Pan. Tapi menurut lu kenapa separah itu efeknya gitu loh? Tapi kenapa menjadi hal yang sangat bagus di dunia? Kenapa banyak sistem di negara atau sistem individual yang menganut akan hal itu gitu? Menurut lu kenapa? Jujur kalau ada yang bilang kan politik ekonomi itu demokrasi kalau politiknya kan, yang kata orang paling bagus. Sama satu lagi adalah kapitalisme, karena kedua sistem ini sebenarnya bisa mengkoreksi error lah, itu kan dibandingkan sistem-sistem sebelumnya. Tapi jatuhnya kapitalisme itu kan baru sekitar 220 tahun lah. 200, 300, 400 tahun ya, sebenarnya nggak baru sih. Tapi dinyatakan dalam nama kapitalisme oleh mungkin pas Adam Smith bikin buku lah sama pas revolusi industri kan. Menurut gua itu tuh masih singkat banget juga sih. Kalau dibilang ini sistem yang paling robust gitu. Robust tuh apanya? Robust tuh paling kokoh gitu. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Robust. Oh iya. Iya, robust kokoh gitu kan. Masih singkat menurut gua ya. Bahkan banyak juga pendapat dari misalnya ada orang anarko yang gue denger podcastnya juga. Rata-rata pada setuju sama monarki sih. Dan gue mungkin kayaknya sekarang mulai condong ke sana. Jadi kalau dibilang kenapa kapitalisme itu buruk, sebenarnya mungkin bisa jadi karena cukup singkat juga sih ya. Kita nggak tahu ke depannya bakal ada apa gitu, Bitcoin atau apa yang akhirnya mengubah si kapitalisme ini, karena ini kan kapitalisme yang juga diintervensi sama negara. Rata-rata di tiap negara itu. Jadi bukan kapitalisme murni yang mana beneran kata market, ngikutin kata market gitu. Tapi itu juga sebenarnya ngaruh sih Pan. Kalau menurut gue ngaruh ke tahap pendidikan juga sih. Mungkin lu juga setuju ya. Benar. Kayak semacam, let's say lu jadi pemangku modal. Kayak gitu, lu yang jadi yang pemilik modal. Which is gak masalah menurut gue. Tapi
lu juga nggak didukung sama literasi soal equality misalnya kayak gitu ya. Iya. Atau soal bagaimana apa ya kalau misalkan adil itu terlalu apa ya? Cuman ya udah lu kenapa nggak ada pendidikan? Let's say lu boleh punya modal, lu bisa manage modal lu. Iya. Cuman lu nggak bikin hal jadi sustain gitu. Iya. Ya which is itu nggak dipelajarin di sekolah juga kan? Iya. Kayak gitu. Bahkan hal yang sederhana yang jadi kebutuhan banyak orang seperti belajar tentang uang. Iya. Kayaknya banyak dah guru yang kagak tahu sejarah uang gitu. Kayak misalnya tahun 1970 tuh uang jadi kayak gini, terus kayak uang tuh awalnya kayak gini. Padahal itu kan fundamental hidup kita tuh sebenarnya kan uang itu. Tapi kita malah belajar, ya bukan berarti buruk sih ya. Karena gue yakin si pencetus kurikulum juga niatnya baik. Tapi kayak ironis aja gak sih? Hal-hal basic dalam hidup lu yang lu beneran butuhin malah nggak diajarin. Dan ini kita hidup dalam sistem ekonomi seperti ini. Iya sih. Duit Bahkan itu. nggak cuman sekolah sih, Pan. Let's say kayak mungkin di kelas-kelas bisnis juga banyak di luar sana gitu Iya. ya. Ya itu nggak mempelajari soal etik gitu loh. Ya pragmatis doang ya gak sih? Iya. Gimana cara marketing kayak gitu. Ya dan gue mulai aware belakangan ini juga sih gitu ya. Kayaknya semenjak baca Rich Dad Poor Dad. Iya. Ya oke, lu harus punya modal dan lain-lain. Cuman gue nggak belajar etik dari sana gitu. Dan gue lihat mungkin ya ini asumsi gue gitu ya. Mungkin juga banyak ya lu dalam menjalankan bisnis tapi lu nggak mempelajari etiknya gitu. Let's say bagaimana caranya produk lu, let's say lu bikin produk tapi bisa ramah lingkungan dan lain-lain. Terus atau ya lu punya labor misalnya, lu punya karyawan gitu misalnya. Tapi ya lu juga peduli sama dia, let's say kayak gitu. Nah ya gue baru aware di belakangan ini sih gitu. Dan ya itu sama sekali nggak dapat terpaan dari media manapun gitu menurut gue. Dan itu pelajaran yang gue cari sendiri. Ya itu juga dampak dari kapitalisme. Mungkin si Robert Kiyosaki bikin yang kayak gitu kan karena emang orang sukanya yang kayak gitu. Dan dia mengikuti market, ya gak sih? Dan market itu mungkin selfish kali. Maksudnya se-selfish itu bahkan sampai gak peduli dirinya sendiri. Paham gak? Kayak misalnya gue gak mau nyebut brand, tapi yang jelas kan banyak brand fast food. Even gue aja jualan kopi. Kopi gue itu kan mengandung gula. Which gue sebenarnya di 1% kan berargumen bahwa gula itu buruk. Iya. Bisa dibahas juga tuh sekalian. Kenapa sih kita jualan gula? Ya karena market maunya manis. Kalau market maunya pahit mungkin jualnya kopi. Ya nggak sih? Maksudnya kopi Americano dan lain sebagainya yang notabene pahit. Paham nggak? Jadi kalau lu nggak mengikuti market, lu nggak bakal survive. Tapi market sendiri ya nggak tahu dari mana. Ya memang konsensus kebanyakan orang dan mungkin mengikuti si feeling kayak oh gue butuh gula, oh gue butuh ini. Bahkan sampai ke titik di mana market itu termasuk gue, termasuk lu juga. Kita kan makan gula, makan fast food dan lain sebagainya. Sampai ke titik di mana kita kayak merusak diri kita sendiri gak sih? Cuman serba salah juga. Jadinya ya itu buat gue kayak susah lah buat jadi idealis kalau lu mau nyari duit gitu di zaman sekarang. Karena duit datangnya dari market. Sedangkan marketnya juga belum well educated. Betul, marketnya itu very selfish yang bener-bener mengikuti impuls yang kagak jelas sampai pada titik di mana si market itu merusak diri mereka sendiri, ironisnya gitu. Kayak ini deh, media ya nggak sih? Media tuh kan nggak berkualitas, kayak gosip gitu-gitu, dan orang bilang kayak gitu. Tapi yang mereka konsumsi gosip juga, yang trending itu juga, jadi merusak diri mereka sendiri gitu. Iya bener. Tapi kenapa sih Pan? Gue pengen denger dulu nih. Tapi kenapa bisa se-selfish itu gitu? Kenapa orang bisa? Menurut lo kenapa orang bisa separah itu gitu loh? Kalau kata ekonomi Keynesian sih ya solusinya kan pemerintah, ya kan? Maksudnya biar tidak Chaos. Biar gak chaos, biar gak goblok gitu. Si market ini ya intervensi pemerintah. Lewat public policy. Betul, lewat public policy dan lewat ya mungkin kontrol. Ibaratnya kayak ganja tuh yang ini di mana sih? Thailand, Vietnam? Thailand ya. Ya kayak kan goblok gitu orang baru dilegalin ganja tiba-tiba party ganja overdosis gitu kan sampai ini meninggal gitu. Itu kan goblok orang gitu. Tapi iya deh kita kalau misalnya nggak bahas pemerintah gitu ya. Kalau asumsi gue sih karena pendidikan. Tapi ada nggak hal lain selain pendidikan gitu? Karena mungkin persanas bosan ya anjing pendidikan mulu nih. Iya. Tapi menurut lu ada nggak selain pendidikan gitu? Semacam ada ras tertentu yang punya masalah. Bahasanya sensitif banget nih. Oh enggak, ya udah. Nggak apa-apa kita bahas. Iya. Ada sih. Lu percaya kayak gitu? Sedikit banyak ada ngaruh. Cuman kalau kita ngomongin bentar sebelum ke genetik mungkin perlu ada intro nih. Kenapa gen? Ya enggak, mungkin ada gen tertentu yang ditakdirkan seperti itu.
Itu asumsi ya, gue nggak bilang. Takbiran seperti itu maksudnya? Ya untuk jadi selfish, untuk Iya, jadi iya, iya, seorang iya. yang semeraut, yang chaos gitu. Iya. Lu percaya hal itu? Bener. Kalau ini berarti Biologis bukan, banget sih. iya, bukan ngomongin ini. Kalau ini bukan ngomongin gen yang gue maksud berarti ya. Tapi intinya manusia itu punya gene yang memang geblek lah gitu. Kayak Iya, misalnya bawaan dari sananya iya, gitu. minum gula gitu kan Iya. terus-terusan ya, karena pas zaman berburu ibaratnya Iya benar. lu susah cari makan, jadi tiap ada gula ya lu makan. Iya. Dan mungkin menjadi gemuk dulu adalah sebuah mekanisme pertahanan kayaknya. Iya. Gue sempat baca sih salah satu penelitiannya gitu ya. Ini kalau lu dulu gemuk, ketika lu dalam masa kelaparan, lu mungkin akan survive dibandingkan yang kurus. Tapi jadi lu percaya kadang-kadang hal itu bawaan dari sejarah? Gue percaya ada faktor yang diturunkan. Iya. Ya kayak ada aspek yang berubah dari diri kita sejak kita jadi generasi internet atau generasi gadget kan. Dan itu diturunkan. Jadi aspek-aspek yang tidak kita pakai lagi ya kita akan menumpul. Kayak kucing sekarang kan bahkan ada yang takut tikus. Iya. Itu mungkin karena kucing ya sudah terbiasa disuapin oleh manusia gitu kan. Oke, iya sih bener-bener. Tapi iya sih, sekarang coba kita potret ya. Kira-kira mungkin teman-teman juga belum tahu gitu ya. Semacam kejadian di tahun 2050. Ya ini ada International Energy of Agency. Jadi tuh ngeri banget lah. Intinya banyak penelitian yang bilang di tahun 2050 tuh banyak krisis ya. Salah satunya krisis iklim. Kayak gitu. Ya lu bayangin aja deh nanti kayak lu tuh cuman bangun pagi doang bro. Dan lu hidup cuman di pagi doang karena itu yang paling sejuk. Oh gitu? Iya dia bilang kayak gitu. Terus siangnya ngapain, siang malamnya? Ya lu di rumah di AC. Oh karena panas. Iya. Dan AC itu kan juga menimbulkan kontradiktif juga. Iya. AC dia panas, outputnya panas dan lain-lain. Belum lagi ngomongin soal kebanjiran karena kutub mencair dan lain-lain. Terus yang paling ngeri lahan bro. Banyak penelitian juga ngomong lahan tuh udah nggak bisa digarap lagi karena memang kekeringan. Nah kalau ngomongin ke krisis pangan berarti ngomongin ekonomi. Iya. Pas ngomongin sebuah negara yang kelaparan gitu ya. Belum lagi kalau misalnya di suatu yang krisis. Contohnya sekarang aja deh udah banyak negara yang harus Sri Lanka. Iya dia hold resource-nya sendiri kan. Oh iya. Kayak gitu. Enggak, kita bayangin aja deh, kita coba berasumsi atau kita membayangkan di mana kalau suatu ketika let's say 2050 negara tuh udah nggak bakal ekspor impor lagi gitu. Karena udah ngerasa ya udah barang semakin mahal dan resource-nya udah dibudayakan sendiri-sendiri. Terus belum ngomongin netizen bro. Propaganda, belum ngomongin soal hoax ya yang hoax dan memperburuk keadaan. Iya, belum ngomongin hubungan internasional, belum ngomongin populasi. Iya, sekarang aja ekonomi udah se-interconnected itu. Ketika Rusia yang kayaknya negara-negara barat itu pikir lemah, ketika dia gas, lo harus pakai mata uang gua. Sekarang aja pada chaos kan. Rusia, terus juga Kanal Suez. Buat teman-teman yang nggak tahu, Kanal Suez itu intinya kan ekonomi se-interconnected itu sehingga ketika ada yang ngeblok si Suez Kanal ini, si sungai ini, si kapalnya kan ngeblok itu, akhirnya ya ekonomi hancur. Berapa triliun rugi kan. Mungkin gua nggak setuju sih sama tadi argumen lu ya. Gimana? Ada ketidaksetujuan di gua di yang negara udah nggak ekspor impor. Tapi kalau itu terjadi fuck up sih. Soalnya ya ini aja nih, ini botol ini atau mungkin HP gitu kan. Ya ini kan dari Cina lah, dari mana lah. Terus kita bikin sendiri. Iya, tapi kan terus kita nggak jadi ekspor. jadi susah. Iya. Kayak bikin Google kayak. Iya. Lu nggak setuju kalau misalkan nanti suatu saat seperti itu? Iya, kayak pemerintah sekarang coba bikin Google, bikin Steam, ya susah juga. Tapi kan kalau asumsi kan bisa bro. Let's say misalnya suatu hari makin hancur. Let's say suatu hari ya udah bener-bener udah nggak bisa apa ya? Ya lu udah cuman memberdayakan resource lu sendiri kan juga bisa gitu ya. Dan ya udah menurut gue bisa aja terjadi seperti itu. Ini di tahap pesimis gue sih. Tapi itu gila banget sih kalau misalnya itu terjadi ya. Kayak bakal ada kekeosan yang parah banget. Ya itulah kayak misalnya kelapa sawit. Anggapnya Indonesia berhenti ekspor. Sekarang aja deh Ukraina. Mie bisa naik 3 kali lipat. Dan mie naik 3 kali lipat tuh kan ngaruhnya ke Abang Warkop. Abang Warkop ngaruhnya ke supermarket. Nanti supermarket ngaruhnya kemana? Iya. Belum keluarganya dia dan lain-lain. Itu gila banget sih. Dari harga mie naik aja bisa ngaruh ke banyak hal. Bisa ngaruh ke si Abang Warkopnya jadi mengurangi stok teh, stok kopi. Karena kayak... Berarti lu gak siap perang dong harusnya? Apa? Gak siap perang deh. Gak bisa membayangkan bener-bener jadi perang dunia gitu. Gua gak bisa membayangkan sih. Karena ya rugi semua gak sih? Kagak ada yang untung jatuhnya. Ya iya sih.
Kagak ada yang untung. Dan lu berarti menolak hal itu. Maksudnya bukan menolak. Lu bukan menolak. Maksud gue gini, lu percaya bahwa tidak akan terjadi seperti itu lagi. Kalau percaya iya, tapi kan kepercayaan gue seberapa ngaruh sih ini ke ekonomi negara. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi. Kayak kalau misalnya tiba-tiba ada pemimpin negara yang goblok juga kan, tiba-tiba gue mau nuklir lu itu kayak fuck up banget. Kayak di game-game distopia gitu sih. Kayak di Cyberpunk atau ya berbagai macam movies ya. Tapi dampaknya Van, kalau kita bahas dampak ya, gue termasuk yang konsumsi isu seperti itu dan sekarang udah banyak media yang aware soal isu-isu termasuk si paling Gen Z. Iya. Follow. Termasuk si paling Gen Z, kita sebenarnya aware sama isu seperti itu gitu ya. Dampak sih Van, kita bahas dampak isu dulu deh. Menurut lu kalau kita diterpa seperti itu ya, kita diterpa semacam informasi seperti itu ke kita sekarang gitu, bakal selamanya ini gak sih menjadi baik sih? Kayak apakah memang kita butuh takut buat berubah gitu? Apakah memang kita butuh semacam ketidakpastian itu gitu ya? Itu kan wacana ketidakpastian gitu. Apakah memang kita perlu wacana ketidakpastian itu gitu? Atau sebenarnya itu menurut lu emang udah itu buat pemerintah aja deh, PR pemerintah gitu? Menurut gue sekarang kayaknya kita lebih condong ke takut sih ya, dan gak ngapa-ngapain akhirnya. Gue terlalu kasar kalau bilang gak ngapa-ngapain sih. Tapi bener. Tapi bener. Ya, tapi bener. Buat berapa orang bener ya. Buat berapa entitas bener ya. Iya, tapi jatuhnya sekarang kayaknya kalau dari at least perspektif gue lah ya, Gen Z. Dan ini mungkin beda dengan perspektif lu. Gue merasa gue dicekokin sama ketakutan sih, baik dari entertainment, Netflix dan lain sebagainya, sampai ke berita. Banyak banget yang takutan, dan mungkin kalau gue alhamdulillahnya karena sudah melatih filosofi 1%, ya kan, jadi kayak bisa oh ya udah, ini mah hal yang bukan gue kontrol, gue bisa kontribusi apa, oke gue bikin media gitu kan, sama yoga si paling Gen Z dan lain sebagainya, buat menciptakan lah optimisme gitu kan pada masyarakat. Termasuk juga di sini, meskipun kita ngomongin negatif kan, kita sebenarnya tonnya jatuhnya kayak masih percaya lah ibaratnya, kedepannya bisa positif. Menurut gue sekarang kita lebih banyak takut sih, tapi di beberapa orang jadinya gak ngapa-ngapain dan bacot doang gitu, sorry to say gitu ya. Ya oke, lu misalnya mau ngikutin Greta Thunberg, which is nice. Tapi kita juga kayak kata Elon Musk, emang lu mau tiap hari lu bangun terus lu kesel sama pemerintah gitu, lu kesel sama dunia gitu. Ya kan kita nggak mau kayak gitu, kan? Benar. At least kalaupun kita bakal mati 2050, aduh semoga aja enggak gitu ya. At least kita mau memandang hidup kita yang terbatas ini setidaknya sekarang dengan optimisme. Mau kita mati atau enggak nanti ke depannya. At least be happy lah. Do something tuh. Jadi makanya itu juga yang bikin gue kurang suka dengan narasi yang bacot doang. Meskipun kita mungkin butuh. Iya, kita butuh, Van. Kita butuh sih orang-orang yang sebagai kanan, negatif banget gitu kan. Negatif banget ya butuh sih. Iya, sebagai kanan kita butuh. Iya. Tapi kita juga jangan bukan jangan melabel, tapi lebih ke kalau bisa fleksibel. Ya benar. Kalau nanti udah terlalu kanan kita jadi kirinya. Iya gitu. benar, bro. Kalau sekarang udah terlalu kiri kan kita memilih buat jadi pragmatisnya. Di tahap pertama kita kiri lah. Cuman gue setuju, kenapa? Karena di zaman yang harusnya baik, which is Protopia ya. Gue lupa namanya, Kevin atau siapa di TEDx, dia bilang masa depan memang dibentuk oleh orang yang optimis. Dia bilang utopia tuh hal yang bullshit, bro. Kenapa? Karena di utopia tuh udah gak bakal ada lagi kerusakan, udah gak bakal ada lagi hal yang negatif gitu. Gue setuju sama Yin Yang. Dan distopia ya orang gak ada yang mau lah mungkin distopia gitu ya, di saat semuanya hancur. Tapi menurut dia utopia pun juga semacam hal yang bullshit. Solusinya gimana? Ya, semacam surga kali ya. Solusinya gimana? Jadi surga gak asik. Ya udah, dia bilang sebenarnya memang dibutuhkan semacam yaitu orang yang teriak-teriak, orang yang kritik di sosmed gitu ya. Kehancuran itu dibutuhkan karena itu bisa jadi sumbangsi ide gitu. Itu jadi semacam sumbangsi, semacam motivasi terhadap orang yang memang ibaratnya ya pembuatnya, si makernya itu membuat solusi kayak gitu. Jadi semacam dia bilang kalau misalnya di sebuah zaman itu udah gak ada ketimpangan, ya udah gak bakal ada kelajuan lagi, udah gak bakal ada semacam inovasi lagi. Dan zaman gak butuh itu menurut dia. Zaman tuh butuh semacam kayak kekurangan buat bisa evaluasi. Tapi mungkin gak ada sebuah zaman yang gak ada ketimpangan? Gak mungkin. Menurut gua. Menurut dia dan menurut lu? Kalau menurut dia menurut dia enggak sih. Menurut dia karena dia bilang utopia tuh hal yang kurang baik karena gak ada ketimpangan. Tapi kalau menurut gua ya iya juga. Kalau itu terjadi apa yang akan terjadi? Kalau ada
fase di mana itu Beneran ada. tidak ada ketimpangan. Gak mungkin bro. Ya gak mungkin. Tapi kalau misalnya yang goblok-gobloknya, yang bacot-bacot doang ya, kebanyakan terus kayak gak ada progres, itu mungkin terjadi nggak? Mungkin terjadi distopia. Berarti itu mungkin, tapi utopia tidak mungkin terjadi menurut lu gitu? Kedua itu gak mungkin terjadi sih dia bilang. Pokoknya zaman tuh di zeitgeist pasti seimbang pasti ada bro. yin dan yang. Iya dia bilang pasti seimbang gitu. Tapi Dan menurut lu percaya nggak akan ada distopia? distopia mungkin iya, cuman ada beberapa. Iya. Iya misalkan ini udah dimasuk Misalnya distopia. tiba-tiba nuklir, perang dunia dan lain sebagainya. Iya krisis tapi pangan ada gitu. tuh semacam nabi gitu yang ngomong, weh stop. Gitu dia gitu. bagian. Jadi itu akan memotivasi Mesiah lah ya. Iya kayak gitu Dalam tanda semacam. kutip lah ya, karena kita nggak tahu. Iya betul Siapa betul. gitu. Tapi lu juga setuju? Apa lu orangnya yang pengen mencapai utopia gitu atau gimana? Gua sih ngelihatnya ya bro, film-film tuh kalau di Netflix kan ada juga yang nayangin ini dunia nih kalau seperti ini. Atau kayak film Divergent, lu nonton nggak? Nggak. Oh Tapi iya. gue tahu. Tapi yang jelas digambarkan juga utopia itu sebenarnya adalah distopia juga. Gimana? Utopia distopia juga. Buat sebagian orang. Jadi gini. Anggap aja dunia itu aman gitu ya. Maksudnya nggak ada konflik, nggak ada apa gitu. Tapi si keamanan itu, order itu bisa jadi distopia juga. Kayak misalnya kalau lu mengutamakan order itu berarti keamanan. Ya bisa jadi kayak tahun 1980 nggak sih? Maksudnya ya lu ngomong dikit ditembak. Gitu. Iya. Utopia di zaman. Oh I see. Kalau masa lalu mungkin Soeharto kali ya. Itu sistem itu mah bro. Kan itu aman, nyaman gak sih hidup? Enak zamanku tuh gitu kan. Dan mungkin enak sih. Gua nggak hidup di zaman itu. Tapi kayak bisa jadi di satu zaman yang aspeknya satu kuat, yang lain jadi korban. Jangan-jangan ya kalau kita menganut yin dan yang. Iya, gua ngerti. Dan kedepannya juga anggap aja ada satu entitas yang menguasai dunia gitu. Iya. Which is sekarang Amerika sebenarnya kan. Inequality gak sih korbannya? Dan kayaknya gue percaya deh akan ada suatu fase utopia atau distopia. Dan bisa jadi kayaknya sekarang kita menjalaninya gak sih? Menurut lu kita lagi menjalani utopia atau distopia gak sekarang? Kayak hal yang sebenarnya Iya sih. gak banget gitu buat orang tuh. Buat beberapa orang lah at least. Kayak zamannya itu gak banget gitu. Distopia banget. Kalau gua nggak sih. Cuman kalau kata Naval sih ya. Kalau Iya. kata Naval. Oh Naval malah sekarang zaman emas ya? Bukan. Kalau dia bilang. Bukan. Kalau dia bilang tuh di bab yang happiness tuh dia bilang. Dia nanya gimana kalau misalnya dunia yang lu jalanin sekarang sebenarnya utopia. Tapi lu lagi nyusahin diri lu sendiri. Dia ngomong kayak gitu. Oh ini sama sih kayak. Ini kita ngomong agak spiritual ya. Si Alan Watts. Ini dia ngomongin konsep surga sih. Yang tadi lu bilang surga tuh gak asik ya kan. Betul bro. Nah, Karena itu- gak ada. Itu menarik sebenarnya. Meskipun kita nggak tahu konsep surga nanti seperti Iya. apa oleh Allah, oleh Tuhan yang lu percaya. Iya. Tapi gini, ibaratnya kita masuk surga nih. Disclaimer ya, kita berdiskusi atas dasar logik, filsafat. Jadi believe what you want to believe. Cuman ini gua kasih diskursus salah satu tokoh filsafat. Anggap aja lu dapat surga, lu happy terus. Kalau lu happy terus kan sebenarnya untuk otak manusia sekarang, lu bakal bosen kan? Kayak lu makan pizza terenak tiap hari, enak juga gak sih? Iya benar. Jadi lu kayak butuh kesedihan, lu butuh stres. Dan akhirnya, ini juga sering dibahas sama filsuf. Gimana kalau misalnya kita ada suatu tools yang ngasih kita happiness, eternal happiness gitu. Pada akhirnya kita bakal, coba deh, di mimpi yang 1 sampai 1000, mungkin kita bakal merasakan semua kesenangan di dunia. Tapi di mimpi yang ke-1001, di mimpi yang ke-1002, mungkin kita akan mikir, coba deh gue hidup tanpa seneng. Atau coba deh gue hidup gak autopilot seneng. Iya. Biar merasakan kesedihan juga. Coba deh gue hidup bla 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 gitu. Pengen merasakan hampir Kesedihan mati juga. dan lain sebagainya. Nah ini jadinya jangan-jangan kita hidup di surga sih bro. Karena kita dapat free will. Oh. Paham gak? Iya. Paham gak? Karena kalau di surga dalam tanda kutip. Yang itu. Yang orang percayai. Iya ya anggap aja yang orang percaya lah. Yang orang idealkan gitu kan. Happy terus gitu kan. Kalau kita udah ada di sana, mungkin kita akan pengen balik lagi ke sini dengan free will kita. Bener. Gue nangkep Kalau kok. kata Alan Watts. Iya. Jadi jangan-jangan sekarang itu kita ada di simulator yang mana kita sudah mencapai surga, tapi kita pengen balik lagi ke sini karena kita pengen merasakan free will, pengen merasakan berbagai macam feelings. Ini juga yang dibilang sama Elon dan lain sebagainya sih. Jangan-jangan kita hidup dalam simulator ya. Iya. Gue nangkep sih maksud lu. Gue juga sebenarnya udah
masuk ke fase mikir kayak gitu. Udah lama dari zaman Ya, sama kuliah juga, gitu sama sih. kayak ibaratnya ini gue bahas surga yang versi apa yang kita percaya ya apapun Iya. gitu ya. Kita tahu surga dalam tanda kutip gitu ya, itu kan ya udah bener-bener udah nggak ada ketimpangan dan lain-lain, udah nggak Iya. ada kerusakan dan lain-lain gitu. Ya kalau hal simpelnya menurut gue ya apa ya, lu nggak ada dorongan. Bener kata lu, gue setuju. Kayak kita nggak dikasih semacam stres gitu, nggak dikasih semacam dorongan. Justru bisa jadi makin nambah stres kalau kita hidup seperti itu terus kan gitu. Iya. Kalau kita hidup stagnan terus dan lain-lain gitu. Ya gue juga pernah ngerasain gitu sih Van, kayak hidup tanpa stres di sekarang gitu ya, di kehidupan sekarang. Kayak hidup seneng mulu tuh gak asik juga gitu. Akhirnya nyari masalah juga. Sesimpel ribut sama cewek misalnya kayak gitu, sama pacar sendiri, atau nyari ngecengin teman dan lain-lain biar sedikit berantem, let's say kayak gitu ya. Gue pribadi sih gue butuh hal yang kayak gitu loh. Kebalik lagi ke protopia, distopia, utopia gitu ya. Kayak gue pengen ada utopia, tapi gak mungkin gitu loh. Let's say 1.000 orang. Misalkan dunia ada 1.000 orang nih bro. Iya. Semua orang pengen utopia. Pasti ada satu orang ya udah kayak ngerasa gue juga pengen. Yang tadi lu bahas utopia banyak orang mungkin ya, atau utopia gue sama lu gitu ya, atau hal yang baik antara gue sama lu gitu ya. Itu belum tentu sama gitu loh. Jadi gue pikir kayak ya udah utopia yang semacam apa gitu ya. Semasa depan yang seperti apa dan lain-lain kayak gitu. Gue lebih percaya kayak gitu sih. Jadi kayaknya sih ya, karena gue menganut dialektika juga gitu ya. Jadi di saat lu mencapai titik kecanggihan dunia, let's say dulu Renaissance deh, misalnya kayak gitu, pasti timbul perang. Berarti dunia akan balik lagi dong kalau gitu. Iya. Cyclical menurut lo. Iya. Jadi let's say di zaman 2050 nanti udah canggih banget, pasti ada isu-isu lain, pasti ada kehancuran lagi, pasti ada perang lagi. Gue setuju akan hal itu sih. Gitu ya. Dan gue bukan tipe kali yang stop dan lain-lain. Gue tipe kali yang kayak ya udah kalau misalkan memang lu butuh buat lu belajar, silahkan. Kalau gue kayak gitu. Will humans thrive? Manusia bakal survive gak? Gini sih bro, gue percaya gini ya, di semacam perubahan pasti ada yang dikorbankan. Lu setuju gak? Gue nggak tahu sih, tapi jauh ini setuju. Iya. Tapi gue nggak tahu maksudnya apakah bener ya kayak gitu kan. Kalau kayak gitu kayak dunia pesimis banget gak sih? Kayak berarti semua progres itu fana, iya gak sih? Iya bener. Progres itu fana karena setiap ada progres Pasti ada yang korban. Korbannya. Lu pengennya gak seperti itu harusnya? Enggak lah, pengennya ya kalau progres ya progres. Nggak harus ada yang hancur, nggak harus ada yang dikorbankan. Mungkin ada, tapi kayak naik gitu loh dalam berbagai macam aspek. Bisa sih menurut gue. Gue nggak tahu sih ya. Itu juga assume kan. Tapi dengan universe yang sangat luas yang kayaknya belum kita arungi gitu, kayaknya bisa deh. Jadi ada semacam kelajuan tapi nggak harus mengorbankan. Menurut lu bisa? Mengorbankan nggak cuma darah bro, nggak cuma nyawa bro. Iya. Lingkungan juga bisa. Dan sistem juga. Ini menarik sih. Kayak kalau manusia ditanya, lu bakal berkembang tapi lu ngancurin lingkungan lain, orang bakal jawab gimana ya? Tapi mungkin kalau gue ada opsi itu, bisa jadi kita akan ambil gak sih? Ya kan? Maksudnya kayak anggap aja bumi hancur, terus kita ada pilihan untuk ke bumi yang lain. Terus kita mungkin bakal menghancurkan bumi itu, mungkin kayaknya manusia bakal milih mempertahankan spesiesnya. Wah, semoga aja nggak kayak gitu ya. Itu kan pertanyaan yang biner banget. Tapi kita sedikit ya bahas pandangan solusi Van ya. Kalau secara ideal kita tadi udah bahas soal ketimpangan dan lain-lain, bahas soal lingkungan, bahas soal apa tadi ekonomi. Ini deh kita belum bahas soal ini bro, isu penduduk. Ya lu percaya lah ya sekarang kan juga di data juga ya percepatan pasti juga meniscayakan kepadatan penduduk dan lain-lain gitu. Makanya kita juga pernah share konten soal child free dan lain-lain. Emisi juga semakin banyak orang pasti emisi semakin naik. Gunakan kendaraan semakin naik. Ya pokoknya semua wacana pesimisme itu, semua wacana kerusakan itu di dalam tahap ideal, dalam tahap ide misalnya kayak gitu. Solusi apa yang bisa menurut lu ya? Kalau dulu pribadi deh, apa yang bisa lu tampilkan, apa yang bisa lu kasih? Wah, ini perdebatannya banyak soalnya overpopulasi itu. Soalnya ada yang bilang kagak setuju kan. Ada juga yang bilang bakal overpopulated. Tapi kayaknya gue bakal percaya ke yang kayaknya nggak bakal. Kita nggak bahas itu deh. Bahas yang semuanya. Nggak cuma bahas overpopulasi tapi semua isu yang tadi semua kita bahas. Solusi dalam tahap ide atau idealisme gitu ya. Belum bergerak nih secara individual gitu. Gimana menurut lu? Oke. Menurut gue kita harus mikir buat improving di sistem sih. Improving the system. Karena ini kan ideal ya. Maksudnya bukan yang bisa kita lakuin besok gitu. Besok atau lusa gitu. Terus bulan ini gak bakal. Tapi we need to improve the system kayaknya. Gua sejauh ini masih percaya monarki mungkin salah satu yang ideal. Ini menarik sih.
Jujur gue prefer dibandingkan kita diatur sama demokrasi. Ini pasti nanti Dipotong omongan di gue TikTok. dipotong gitu kan. Dan mungkin dipotong oleh editor kita sendiri Iya, gitu kan. anjing. Kasar. Iya. Anjing. Terus bentar sebelum lanjut, berarti lu suka dipimpin sama Soekarno gitu bro, yang kayak raja gitu? Iya dan tidak. Tapi gini, kalau gue jujur gue prefer monarki. Monarki itu maksudnya selama tapi monarkinya itu baik gitu. Oke. Good monarki. Good Kayaknya itu juga yang kita terapin gak sih di 1%? Kita kan gak menerapin demokrasi. Ya of course, tapi ya namanya kalau monarkinya dipimpin manusia, kemungkinan kan akan ada errornya tuh tinggi lah kalau manusia tuh. Karena kita kan spesies Oh ini kritik lu terhadap monarki. ya apa yang lu idealkan juga. Iya. Tapi kalau nanti monarki bisa dibantu sama data, kayaknya bakal bagus deh. Kayak mendingan gue dipimpin oleh seorang profesor gitu. Ini juga ide dari zaman dulu sih, dari zaman Plato dan lain sebagainya kan. Plato tuh meskipun dia nulis Republik, dia kayaknya nggak percaya demokrasi murni dah. Iya nggak sih? Dia percaya bahwa raja itu harusnya filsuf. Iya, Gue lupa dia ada tingkatannya raja. Negara kan ada raja filsuf, ada siapa? Iya. Dia bilang kalau yang bagus itu yang memimpin tuh filsuf. Iya, cuman kita kan nggak tahu gimana cara milihnya kan. Makanya kita sampai sekarang akhirnya stick to demokrasi. Yep. Tapi ketika kita lihat demokrasi, apalagi dengan oligarki yang kita tidak bisa pungkiri tidak ada. Maksudnya tidak bisa kita pungkiri bahwa itu yang tidak bisa kita negasikan lah. Bahwa itu tidak ada gitu. Itu ada cuy. Itu ada. Orang yang bayar buat undang-undang atau biar izinnya dipermulus. Dengan banyaknya kasus suap yang terungkap, entah gimmick atau tidak. Tapi yang jelas kan dengan adanya oligarki itu demokrasi jadi kayak nggak works gitu. Dengan kapitalisme yang udah late sekarang. Dan orang bisa dibeli sama uangnya nggak sih? Vote-nya jadi bukan karena idealisme mereka sendiri. Tapi ini menarik Van. Pernah dengar datakrasi gak? Pernah. Ya itu menurut gua sistem yang keren sih. Jadi ya teman-teman ini sebenarnya dulu di kelasnya Martin Surajaya ya. Jadi dia menawarkan sebuah konsep yang disebut datakrasi. Jadi keren banget gitu loh. Dan ini memang semenjak muncul COVID dan memang gua nggak tahu menurut riset atau wacana publik ternyata kan sebenarnya negara yang komunis yang paling kuat. Negara komunis yang memang sebenarnya bisa stabil. Gitu. Iya. Dulu kan banyak wacana kayak gitu kan. Nah, datakrasi. Nah, tapi gini, isunya adalah gimana caranya lu bisa stabil tanpa ada kekerasan, tanpa ada kediktatoran gitu. Gue belum nanya sama lu kalau monarki, misalnya di monarki, lu setuju sama konsep diktator apa enggak? Bisa jadi setuju. Oh gitu. Selama baik. Tapi kalau yang fasis gitu gimana? Bisa jadi malah fasis. Bisa jadi malah fasis cuy. Tapi ini dari pemikiran gue ya, dan ini bisa berubah. Gitu. Opini ini sangat bisa berubah. Cuman dari telaah gue, kenapa gue lebih setuju monarki, karena sekarang vote itu kayak means nothing gitu loh. Bisa dibilang kayak gitu buat beberapa populasi ya. Kayak bayangin suara lu dibeli dengan uang, terus kayak akhirnya banyak orang yang memilih kandidat tertentu tanpa mereka mikir, hanya untuk short term, jadinya nggak long term banget. Jadinya konflik akan terjadi tuh setiap 5 tahun sekali. Itu. Dan politisi juga, ini kayaknya sering banget dibahas sama Gita Wirjawan deh. Di Indonesia tuh politisi lebih mikir gimana gua kepilih daripada gimana biar ini sustain. Tapi soalnya tadi udah lanjut nggak apa-apa. Datakrasi tadi tuh sebenarnya itu bagaimana kalau misalnya kita dalam konsep ini ekonominya UBI, ekonomi sosialis, which is bisa komunis juga, tapi nggak memunculkan sikap diktator, nggak memunculkan sikap fasisme gitu. Nah makanya muncul sebuah wacana datakrasi gitu. Jadi keren banget sih. Semacam ada teknologi ya. Kalau kata Pak Gita tuh super AI. apps. Super apps. AI atau super apps gitu. Artificial intelligence. Iya kayak gitu ya, super apps. Dan ya udah, jadi itu semacam data yang bisa menghimpun apa maunya kita, apa maunya masyarakat gitu ya. Let's say ternyata dari jumlah mayoritas populasi itu depresi, berarti ada kebijakan wajib konseling misalnya. Gitu ya. Atau misalnya dari mayoritas populasi itu ternyata sering nonton film misalnya. Ya jangan heran kalau tiba-tiba APBN ngaruh ke mungkin buat industri film dan lain-lain kayak gitu. Jadi kan demokrasi kan basisnya hak ya. Dan di datakrasi itu ya udah basisnya udah kebenaran gitu. Jadi apa yang lu perbuat itu dihimpun di sebuah data dan ya udah itu menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah policy mungkin gitu ya.
Gitu sih. Jadi gue setuju. Gue bukan gak setuju ya. Maksudnya gue juga pengen dipimpin sama satu orang gitu ya. Let's say monarki misalnya kayak gitu. Iya. Tapi kalau gue nggak mau ada diktator sih gitu. Gue nggak mau. Gue malas banget gue ngelihat. Lu maunya Orang. desentralisasi pemerintahannya. Iya. Gimana kalau gini? Ini pertanyaan menarik nih ya. Kan kalau gua at least sekarang prefernya monarki with data. Kalau gua tuh lebih baik ada, lu nonton ini gak sih Marvel? Enggak, gue nggak nonton. Oh, lu nggak nonton Doctor Strange ya? Enggak. Tapi intinya gua tuh prefer gini, kumpulin semua orang pinter di dunia. Jadi misalnya satu board. Nah board ini jadi monarki gitu. Oh. Nah tapi jadi kayak kalau sekarang kan trias politika ya. Iya betul. Kalau nanti mungkin trias politikanya bakal diganti sama ada datanya gitu. Iya. Mungkin jadi 4 kali. Gak tahu ya. Ini bacot-bacot gue doang by the way. Gue bukan sarjana politik ya atau pemerintahan. Tapi gue tuh kayaknya enak gitu kalau ada satu board, entah itu komisi yudisial atau apa, yang ini satu manusia, ini ada data gitu. Karena yang gue menakutkan dari data saja, karena kan mereka basisnya kebenaran. Gimana kalau gini, si data bilang, ini ada 10% orang goblok di dunia, bunuh aja. Gimana menurut lu? Dan membunuh 10% itu akan menciptakan kebaikan sampai 500 tahun ke depan misalnya. Itu kritiknya sih bro. Gue belum ngomong kritiknya sih. Jadi sama di wacana itu juga dimunculkan gimana ternyata kalau data itu memunculkan semacam kebijakan atau ide kebijakan yang bakal merugikan atau nggak bersifat humanis. Entah sih mungkin bakal terjadi apa ya, sebuah referendum atau riset gitu ya. Riset bukan research tapi reset. Oh riset. Iya, riset. Bukan research ya tapi reset gitu. Jadi pengaturan ulang. Jadi kayak semacam data. Tapi baik lagi sih. Jadi kayak data yang itu ditampilkan lagi ke publik bro. Antara ditampilkan ke publik atau diambil alih sama si rajanya. Oh iya. Yang tadi gue bilang board itu ya. Iya. Tapi kalau misalkan di publik ya sama aja dong voting lagi. Demokrasi lagi. Iya kan. Kalau ke raja. Nah tergantung rajanya baik atau enggak ya kan. Tapi kalau ke demokrasi ya itu orangnya goblok atau enggak gitu kan. Cuman kalau kenapa gue lebih ke goblok atau enggak. Iya goblok atau enggak kan. Kayak misalnya gini. Iya benar. Iya pilihannya cuma 2, dilematis semua. Maksudnya pesimis semua gitu. Kalau voting ke rakyat kayak iya gue ngerti maksudnya. Ini masalah kepercayaan sih ya. Lo lebih percaya raja atau rakyat gitu. Kalau gue sih lebih percaya orang pinter daripada rakyat. Mungkin ya. Jadi kalau misalnya nanti nih ada raja yang bijaksana gitu ya. Let's say dia semoga saja dia ya. Pinter, saja dia pinter banget. Dan ada kebijakan itu dibilang bunuh aja. Oh itu. Lo oke? Gua gak bisa ngomong. Susah. Makanya jangan satu kayaknya. Boardnya mesti banyak ya. Iya sih. Tapi kayaknya kalau gua berasumsi ya kalau misalkan seperti itu mungkin society bakal bilang iya sih bro. Mungkin ya gue bisa jadi ya. Dan itu menyedihkan banget karena sih. Itu kan ibaratnya gimana ya? Mungkin kalau gue long term kali ya, long term. Ya gue bakal bilang kayak ya udahlah, ini kan raja gitu. Oh iya sih. Dia yang tanggung jawab gitu loh. Dan dia raja bijaksana, gue percaya. Ya nggak tahu sih. Kayak kalau gue misalnya hidup dari zaman kerajaan dulu gitu ya. Mungkin gue bakal lebih konservatif sih bro. Iya. Kayak ibaratnya ya udah ya, dia raja gitu loh. Dia punya tanggung jawab lebih dan dia orang pinter. Mungkin titisan Tuhan juga gitu kan brandingnya gitu kan. Brandingnya gitu. Iya, dia titisan Tuhan dan tanggung jawab yang lain-lain gitu. Kita nggak memberikan solusi sebenarnya. Intinya kita hanya berdialektika dan kita melawan ide yang kita udah bikin juga. Intinya kapitalisme harus dibenerin dah dengan sistem apa terserah. Bener. Cuman kalau sistem itu lebih baik meskipun ada masalah ya why not? Menurut gua kita bisa coba. Oke bro, kita udah bahas soal bukan solusi. Iya. Ngalor ngidulnya kemana-mana ya. Tapi mudah-mudahan ada yang berpikir lah dan diskusi. Ya, itu kita butuh ruang seperti itu. Jadi kita tarik lagi deh kalau solusi yang pragmatis bro, yang lebih simpel, yang bisa kita lakukan sekarang. Oke. Ayo kita harus apa? Harus revolusi kah? Demo. Apa? Mengambil alih aksi massa itu kan lebih ini. Oke. Mengambil alih mesin produksi kah kita? Iya. Ya, itu sudah pernah dilakukan dan ternyata mungkin gagal ya. Jadi kayak kita mungkin kalau gue tidak menyarankan itu, gue lebih menyarankan ke ini filosofi 1% sih ya. Gue ajarin dikit. Yep. Kenapa gue bilang ajarin dan berani bilang itu? Karena ya memang ini filosofi yang kita bikin gitu. Nah filosofi 1% itu kita namain sebenarnya good pragmatism.
Good pragmatism artinya ya kalau ada masalah pragmatis aja. Tapi pragmatisnya harus baik juga. Maksudnya jangan pragmatis yang jahat gitu loh. Kan bisa aja pragmatis kamu membunuh orang, kamu mendapat uang. Nah bukan seperti itu gitu. Tapi lebih ke pragmatis yang mengutamakan diri sendiri dulu. Nah ini sama prinsipnya kayak kalau kecelakaan di pesawatnya turun kan, oksigen siapa dulu yang ditaruh? Diri lu sendiri. Nah ini pandangan gua sih ya, mungkin yoga berbeda, mungkin anak 1% lain berbeda, tapi ini gue bisa bilang ini pandangan organisasi 1%. Utamain diri sendiri sih, itu tips yang pertama. Utamain diri sendiri as in minimal basic needs lu terpenuhi. Jadi kayak dengan kapitalisme, dengan apa, minimal lu bisa hidup dah. Nah bisa hidup tuh tolak ukurnya apa? Level 1 sama 2, ini tolong ditunjukin ya. Bentar sebelum sampai ke sana, takutnya lu keselengkat. Gimana kalau misalnya nanya, kalau mentingin diri sendiri adalah egois, tahapnya apa? Yang good, mentingin diri sendiri yang good, apa yang tidak egois tuh kayak gimana menurut lo? Mungkin apa yang membedakan pragmatis yang biasa dan good pragmatism ya? Kalau yang ngebedain sih ya itu jangan ngerugiin orang lain sih. Kayak sebisa mungkin hindari aksi yang bakal merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kayak misalnya yang pragmatis, contoh adalah untuk nyuri punya orang, itu jangan gitu. Atau misalnya yang pragmatis adalah untuk lu ngorbanin idealisme lu, itu jangan gitu. Maksudnya ngorbanin tuh yang kontra banget dengan idealisme lu, kayak misalnya lu, ini sorry to say ya, gua ambil satu contoh, satu profesi misalnya, pekerja seks komersial. Anggap aja lu nggak percaya, anggap aja lu menganggap itu dosa dan lain sebagainya, jangan dilakuin meskipun itu adalah cara untuk lu hidup misalnya gitu. Dan ini buat orang beda-beda idealismenya ya. Ya tanpa mengurangi rasa hormat ya pada PSK yang terpaksa gitu. Tahapnya berarti nggak sampai merugikan orang. Ya tahapnya nggak merugikan orang maupun diri sendiri ya gitu. Karena kalau lu misalnya anggap aja lu nggak percaya bahwa anggap aja lu nggak suka PSK, lu nggak mau jadi PSK, terus lu jadi PSK kan itu juga lu mungkin bakal ada rasa bersalah gitu, dan itu bakal merugikan diri lu sendiri juga. Maksudnya lu bakal jadi ngerasa depresi dan sebagainya. Tapi tetap utamain diri sendiri. Nah minimal basic needs lu terpenuhi. Jadi itu yang pertama. Basic needs itu apa? Level 1 dan 2. Level 1 dan 2 itu apa? Level 1 tuh ya ini, cash flow, lu punya duit. Atau sebenarnya duit itu buat apa sih? Ya buat makan kan. Buat sandang, pangan, papan, minimal itu. Terus habis itu relationship lu dengan yang terdekat, significant others, dengan pasangan, dengan teman dan lain sebagainya harus baik. Harus baik tuh minimal tidak ada konflik di circle terdekat lu. Dan at least lu bisa paham gimana caranya bertindak di lingkungan lu, biar lu nggak kena masalah. Iya itu basic citizenship ya. Iya citizenship. Ini juga berhubungan sama pragmatis yang baik sih. Jadi pragmatis yang baik tuh memperhatikan lingkungan sekitar juga. Gitu. Dan level 2 adalah security. Security itu artinya proteksi ya. Proteksi. Lo tahu besok lo bisa makan meskipun ada bencana alam misalnya. Gimana caranya ya? Lo misalnya ngestok mie dan lain sebagainya kan itu contoh. Atau lo punya dana darurat, lo punya reserve cash, lo punya alat pemadam api misalnya. Ya ini banyak contoh sih. Tapi yang jelas proteksi lah. Proteksi buat diri lo. Level 1, 2 itu terpenuhi udah. Jadi masalah apapun bisa, abis itu lo bisa fokus ke apapun lah. Mau ningkatin kualitas di level 3, kualitas diri ya bisa. Mau kontribusi ke melawan kapitalisme ya bisa. Gitu. Yang penting kayak lo bisa hidup dulu. Yang penting basic needs. Kalau menurut lo basic needs itu akan lebih idealisme lo bakal lebih mudah dicapai, dijalankan kalau basic needs lo secara pragmatis dilakukan dulu. Betul. Kayak gitu. Oke. Cukup bisa makan sandang pangan papan aja sih, yang tadi level 1 doang juga gitu. Beli kopi ya? Beli kopi dan wifi mungkin ya buat Gen Z ya. Beli kopi dan wifi. Ya oke, gue setuju sih bro. Jadi itu namanya logika butuh logistik. Syarat Maulini. Mungkin nonton kita shout out. Jadi setuju ya, maksudnya basic needs itu kan penting banget. Setidaknya lu mau melakukan apapun lah, lu mau pergerakan misalnya, lu mau bangun bisnis, bebas. Iya, dalam sayap manapun kanan kiri gitu ya, itu bakal lebih gampang kalau basic needs terpenuhi. Gue setuju. Sekarang gue bahas yang bukan basic needs deh. Lu kan bahas basic needs ya. Gitu. Kalau misalkan basic needs sudah terpenuhi gitu ya, mungkin ya lu butuh semacam idealisme sih. Lu butuh semacam kayak bener ya mimpi, atau minimal lu aware sih kayak gitu ya. Lu aware sama apa yang terjadi, ketimpangan apapun yang terjadi. Sorry gue cut. Sebenarnya itu ada di level 3 juga. Iya, philosophy and meaning of life. Betul. Makanya gitu. Gue kan nggak bahas basic needs kan. Ya, gue bahas yang level 3 tadi meaning of life. Philosophy and meaning of life, dan itu bisa apapun. Iya, itu penting gitu. Jadi yaudah intinya lu udah kenyang nih.
Ya. Lu udah ada wifi, Iya benar. lu udah ada kopi, udah ada rokok, udah ada laptop, ya udah lu pergerakan baru gitu. Benar sih. Gitu kan. Lu baru bergerak sesuai dengan idealisme, entah lu bikin bisnis, entah lu mungkin lewat advokasi. Terlepas dari orang-orang yang keren kayak Pramudia Ananta kayak gitu-gitu kan rata-rata mengorbankan dirinya ya. Iya sih. Nah, dari gue bisa bilang kita kurang pro ke sana sih. Friedrich Nietzsche, meskipun karya-karyanya oke, ya impactnya juga sangat besar. Socrates bahkan bunuh diri, ya nggak sih? Iya. Ya itu. Gue mungkin dan 1% prefer yang lu bisa sustain diri lu sih. Gue bisa bilang itu kompleks sih bro. Ya kita nggak bisa menyalahkan dia juga karena mungkin latar belakangnya beda. Bisa jadi filosofi dan meaning of life-nya kan gitu ya. Mungkin dia bukan generasi sandwich. Iya benar. bukan hidup di zaman kapitalisme juga gak sih? Iya gitu kan? Iya, maksudnya tadi gue bilang zaman mungkin berbeda-beda. Cuman ya kalau di waktu itu di acara yang di event yang life skills itu gue bilang ya setidaknya lu punya konsensus sih. Lu bisa lu punya satu kolektif let's say atau temen atau sosial kapital gitu ya. Dan lu bisa mendiskusikan hal ini dan lu bergerak dengan cara masing-masing. Iya. Keren sih menurut gue. Jadi kayak apa ya? Gue membayangkan kayak sebuah semacam solusi gitu ya. Dan itu mengarah ke hal yang sama gitu. Let's say orang yang suka lewat jalur aksi gitu ya. Iya benar. Terus orang yang lewat jalur advokasi dan orang yang kanan yang kapital gitu ya. Itu menyuarakan atau bergerak di hal yang sama. Itu keren banget bro menurut gue bro. Kayak ini ya Budi Utomo kalau zaman dulu ya gak sih? Iya jadi semangatnya tuh semua kayak lini tuh hadir gitu. Semua lini tuh ada dan menyuarakan hal yang sama. Jadi ya bebas itu kan tergantung bagaimana di level 3 lu gitu. Let's say mungkin circle lu teman-teman yang suka aksi, teman-teman yang suka advokasi atau teman-teman bisnis gitu ya. Ya lu menjalankan hal itu aja sesuai dengan idealisme lu gitu. Dan menurut gue tahap yang paling penting ya itu sih soal awareness sih. Jadi kita tadi udah bahas banyak hal kengerian di 2050 gitu ya. Minimal lo aware dulu sih dan apa kerugiannya buat society gitu. Kerugiannya buat masa depan gitu. Jadi mungkin itu aja ya. Jadi kalau misalkan basic needs-nya udah terpenuhi gitu. Minimal lo aware, lo membaca media atau lo bisa follow @paling Gen Z. Ya setelah lo aware gitu ya minimal lo bisa memberikan sumbangsi lah gitu ya. Iya, dan ini apa namanya? Gue juga mau bahas dikit kurikulum ya. Kalau di 1% sih kita encourage buat orang punya bisnis sebenarnya. Meskipun ini bisa jadi ya bukan meaning of life lu dan it's okay. Tapi di kurikulum yang kita bikin gimana kita respons kapitalisme dengan cara kita, good pragmatism dan lain sebagainya. Ya kalau level 1, 2 udah, level 3 kan ada banyak tuh relationship dan lain sebagainya. Ibaratnya lu nikah dan lain sebagainya. Terus apa lu ya gak perlu nikah sih. Misalnya lu punya meaningful relationship dan lain sebagainya kan. Nah level 4 tuh kita encourage untuk lu punya private property atau aset gitu. Alias bisnis karena ini adalah hal yang bisa nge-sustain lu. Setidaknya di zaman kapitalisme ini yang mungkin tidak ideal gitu ya. Tapi segimana mungkin kita sebagai orang biasa ya mungkin harus ngikutin di beberapa aspek. Dan bisnis itu yang gua ketahui sih bisnis kayaknya nggak jadi negasi ya di semua ideologi. Ada nggak sih ideologi yang menegasi bisnis? Ada ya, modal yang private property ya. Ada. Gitu. Tapi even di sistem ekonomi yang mengabolish private property pun orang ya disarankan untuk berkarya kan. Kayak Marxisme juga meskipun itu bukan punya lu ya lu disarankan untuk berbisnis dalam tanda kutip tuh ya entrepreneurship lah. Ya benar. Tapi kalau di Marxis kan nggak jadi milik lu hasilnya nanti jadi milik semua kan, milik society. Nah ya mulai dari Islam pun kan disarankan buat berdagang. Apa kalau dari gue sih karena bisnis ini adalah hal yang cukup netral, gue saranin berbisnis. Nah, dan ini pun akan ngasih lo leverage di zaman kapitalisme ini untuk lo punya passive income, financial freedom dan lain sebagainya. Dan lo bisa mensejahterakan orang di bawah lo dan konsumen. Iya, dan lo lebih gampang buat mencapai idealisme dan lain-lain. Dan disaranin memang jangan menjual hal-hal yang negatif. Social enterprise tuh sangat disarankan. Jadi kalau lo tahu gula itu negatif ya mungkin kurangin di kopi lo gitu kan. Cuman yang jelas kalau lu udah berbisnis pun jangan lupa pertimbangkan secara etisnya gitu ya. Iya benar-benar. Dan beyond 1% kurikulum, ini kan kurikulum kehidupan, jalur yang kita bikin, ya teman-teman sebenarnya bisa ngikutin jalur apapun. Tentu kita encourage untuk ikutin piramida kita ya. Nah ini pertanyaannya, kalau udah level 4 gimana yuk? Anggap aja lu udah berbisnis, lu udah punya aset, lu udah tamat semua nih. Gitu ya, kayak Harvest Moon nih udah tamat nih, level 4 nih. Kebun lu udah oke gitu kan.
Ya kayak lu main Harvest Moon udah tamat dalam kehidupan. Dapur udah ngebul lah ibaratnya. Iya, dapur udah ngebul, lu udah ngajarin orang yang oke, Iya. relationship lu udah meaningful, udah Iya. well traveled, Iya. lu udah masuk ke upper class juga nih misalnya, upper class, middle class, lower class, lu semua udah merasakan apa yang mesti kita lakuin menurut lu kalau orang udah tamat nih level 4? Ya bikin impact lagi bro. Yes, bener. Kalau ada makin zaman, mungkin setiap zaman berbeda masalahnya. Dan di situ mungkin kalau orang udah level 4 kayak tadi, mungkin idealnya kayak gitu. Jadi bikin impact lagi. Jadi mungkin kalau yang gue tangkap dari lu sih, kenapa kita menyarankan berbisnis, mungkin akan lebih banyak impact yang dihasilkan. Iya. Kalau dapur udah ngebul. Betul. Setuju kan? Gitu kan? Setuju, Nah, setuju. iya. Jadi ya udah kalau misalkan lu sampai level 4 gitu ya. Ya lu boleh nyantuy, menikmati. Bisa nyantui boleh. Iya. Cuman baik lagi kalau misalkan lu aware sama isu lingkungan dan lain-lain, isu ketimpangan dan lain-lain gitu ya. Ya itu lebih oke kalau lu turun sih gitu. Iya, ayo gerak bareng sih gitu sebenarnya kalau udah level 4 dengan cara apapun. Bener sih. Dan gue gak menyalahkan lu udah level 4 lu masih demo. Gue gak menyalahkan sih. Gue pribadi ya. Kalau Iya. misalkan emang jalur seperti itu. Iya, nggak masalah. Greta Thunberg juga kaya kan dari jual buku. Dari ini SJW juga banyak yang kaya nggak sih? Bahkan Netflix itu tuh dia mendanai Partai Demokrat kayak CEO-nya tuh. Jadi kiri banget, dan ketika dia yang menciptakan karya pun, meskipun ada beberapa yang gua kontra juga karena kadang maksa. Kayak misalnya diversity-nya diutamain gitu. Kayak di beberapa film tuh jadi kita bisa melihat orang-orang Asia dan orang-orang marginal gitu ya, bisa ditunjukkan dalam sebuah film, dan itu hak orang sih. Dan CEO Netflix tuh kaya banget, itu dia orang kiri tuh, kiri yang kaya. Gua nggak tahu siapa lagi contohnya ya. Kalau orang kanan sih banyak banget yang akhirnya filantropi ya. Itu orang yang kanan dulu baru kiri kali. Wah, gua nggak tahu sih. Gua nggak tahu ya Reed Hastings kayak gimana. Tapi kultur 1% juga dari sana bro. Iya. Yang tidak ada demokrasi. Jadi menarik banget sih ngelihat si Reed Hastings jadi pendonor Demokrat. Iya. Yang itu kiri banget sih. Iya. Ya intinya mah lu pengen Ya, ngomong intinya, kalau udah di level 4 lu ngapain aja lu bebas. ngapain aja boleh. Yang penting lu beretika. Yang penting gak ngerugiin orang lain dah. Udah itu. Yang penting lu tahu etika. Jadi gitu ya. Ini agak berat sebenarnya bahasan podcast di episode ini. Tadi kita udah bahas soal ketimpangan, udah bahas soal krisis lingkungan, udah bahas soal kapitalisme. Iya, anak muda banget ya. Anak muda banget. Dan ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Mungkin tujuan podcast sekarang itu gak serta-merta memberikan solusi, tapi memberi ruang teman-teman buat diskusi. Tolong dikritik juga, dikritik gitu juga ya. Kalau ada yang ini. Iya, kita bukan nabi by the way. Tapi ya apa yang kita ucapkan tadi ya. Tentu kita pengen kita bener. Iya. Dan kita mungkin ada batunya juga, Iya. keras kepalanya, tapi ya tolong dikritik aja sih. Banyak data yang kita tampilkan dan banyak opini juga gitu ya. Lagi-lagi tujuannya buat bikin semacam ruang diskusi. Tadi juga udah bahas efek individu gitu ya. Kalau lu hidup bisa kemungkinan lu makin cemas, terus lu makin stres dan lain-lain gitu ya. Tadi banyak banget bahas apa lagi tadi Van? Bahas Banyak soal sampai surga, AI, cuy, sampai bahas surga. surga anjir. Terus tadi juga bahas solusi ya. Jadi ntar kita pengen bahas juga soal kurikulum. Jadi penting banget buat teman-teman punya basic needs dulu, terpenuhi basic needs-nya. Gitu ya. Kalau misalnya memang lu punya idealisme sebenarnya lebih gampang. Jadi kalau dapur lu udah ngebul, mungkin bakal banyak hal yang bisa lu lakukan kayak gitu. Menarik sih bro, Pak Gita Wirjawan tuh pernah ditanya, menurut Bapak uang itu apa? Dia simpel banget ngomongnya. Apa? Menurut saya uang itu basicnya cuma menciptakan kenyamanan dan keamanan. Sisanya bonus. Bener kan kayak gitu? Kagak sih. Simpel banget ya. Kalau gue mungkin gak simpel, tapi gue sepakat sih. Iya. Sepakat. Tapi gue sepakat sih. Intinya kan ya basic needs-nya udah oke. Sisanya bonus, lu mau ngapain aja. Oh iya gitu. benar. Setuju, Gitu. setuju. Nah, ya begitu ya. Jadi baik lagi solusinya lu penuhin basic needs dulu. Kalau misalkan lu udah oke di tahap level 3 dan 4 ya lu bisa banyak melakukan hal yang sesuai dengan idealisme lu. Itulah kira-kira ya. Silakan ditonton sendiri, silakan dicerna sih, soalnya banyak banget itu. Iya. Bahkan lu mungkin mesti cari-cari juga. UBI itu apa gitu. Banyak tadi terms-terms yang mungkin asing ya buat beberapa Friedrich Nietzsche Saha, Marx siapa, leverage itu apa. Iya. Naval itu siapa, banyak banget. Ya, semoga bisa jadi ini ya, motivasi buat baca banyak hal, bahkan hal yang kontra dari yang kita sampein. Kita bahkan udah overtime teman-teman. Jadi silakan follow @sipaling Gen Z ya. Kita sering banget posting soal
kemungkinan atau semacam potret di masa depan ya, isu-isu di masa depan. Kalau lu punya masalah soal hidup, kita menyarankan buat konsultasi, tentunya di @livekonsultasi.id. Terus lu kalau pengen belajar soal ilmu kehidupan bisa ke lifeskills.id. Kita juga pengen launching merch banyak kalau teman-teman pengen beli. Dan buku juga. Ya, dan buku juga. Jadi intinya banyak lah teman-teman follow @1% official. Dan terakhir tetap berkembang setidaknya 1% setiap harinya. Go Yoga, thank you. Sampai ketemu di episode yang nanti-nanti. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1% untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @lifeskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.